Sejarah telah membuktikan bahwa gerakan mahasiswa telah berperan penting dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia dan lurusnya pemerintahan di negara Indonesia tercinta ini. Dimulai dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pelajar dan mahasiswa berkumpul dan bersatu untuk mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Lalu pada tahun 1945, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan yang merupakan mahasiswa dari Teknis Augustu Bandung di Bandung bergerak memimpin massa melawan ketidakadilan penjajahan Belanda. Semuanya tercatat dalam buku di bawah bendera revolusi. Menurut Ben Anderson dan Leith, perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan oleh para pemuda yang terdidik dan mahasiswa yang senang berorganisasi seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Syahril, dan Agus Salim. Maka muncullah buku Revolusi Pemuda, Perang Kaum Intelektual. Gerakan mahasiswa kembali menggeliat setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1966 saat pemerintahan Soekarno melenceng dalam melaksanakan pemerintahannya dengan konsep demokrasi terpimpin dan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Para mahasiswa saat itu menolak keras hingga turun ke jalan dengan tuntutan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan harga, yang kedua, ganti pemerintahan, dan yang ketiga, bubarkan komunis. Semua peristiwa tersebut terekam dalam buku Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965 oleh wartawan Rosihan Anwar. Gerakan mahasiswa pernah pecah pada tahun 1975 saat menolak modal asing yang datang ke Indonesia dan mematikan ekonomi pribumi. Saat itu, gerakan mahasiswa berhasil diredam oleh pemerintahan baru, ditandai dengan adanya peristiwa Malari, Malam Huru-Hara di bulan Januari 1975 yang berupa kerusuhan dan berakibat pada dibatasinya aktivitas mahasiswa. 23 tahun kemudian, gerakan mahasiswa mengemuka kembali, tepatnya pada Mei 1998 atau disebut dengan Gerakan Reformasi. Saat itu, mahasiswa menolak kebijakan monopoli dan Orde Baru Presiden Soeharto yang berjalan selama 32 tahun dan mengawal proses reformasi. Pada saat itu, tokoh-tokoh mahasiswa diangkat menjadi pemimpin di pemerintahan reformasi. Semua peristiwa reformasi tercatat dalam buku Amin Rais sebagai Bapak Reformasi saat itu. Ini, di masa reformasi, saat demokrasi semakin terbuka, gerakan mahasiswa dengan intelektualitasnya harus tetap digelorakan untuk memperjuangkan keadilan dan membela masyarakat yang lemah. Mahasiswa sebagai napas rakyat harus tetap bersama rakyat dan memberikan manfaat intelektualitasnya, seperti kata Edward Said dalam buku Peran Intelektual. Dalam lingkup mikro, mahasiswa ilmu pendidikan agama Islam UPI juga harus tetap bergerak memberikan kontribusi intelektualitasnya melalui keilmuan yang dimilikinya, khususnya mengedepankan ilmu agama dan akhlak mulia dalam membangun pendidikan bangsa.